Puasa dapat membantu detoks, tapi apakah setelah berpuasa selama sebulan penuh masih belum cukup? Detoks pencernaan apakah boleh dilakukan untuk ibu menyusui, dok? Nah, sahabat Mika, ingin tahu seputar detoks pencernaan setelah lebaran dengan puasa Syawal? Yuk kita bahas bersama di Terka, Tanya Dokter Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Syarif Hidayatullah, dokter spesialis penyakit dalam di Bina Husada, member of Mitra Keluarga Cibinong. Sebelumnya, kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitrakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama datang dari @monika145. Puasa dapat membantu detoks, tapi apakah setelah berpuasa selama sebulan penuh masih belum cukup? Nah, puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal, yang dimulai 1 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, manfaat dari puasa Syawal itu banyak. Selain dari segi agama, bagi yang muslim tentunya bisa mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh, namun dari segi kesehatan pun manfaatnya juga sangat banyak. Salah satunya adalah bisa sebagai detoksifikasi tubuh, yaitu yang paling banyak manfaatnya di sistem pencernaan. Detoksifikasi itu sendiri adalah penawaran atau penetralan toksin. Toksin itu racun atau zat yang bisa merusak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, puasa itu akan memberikan waktu istirahat, pembersihan, dan kerjanya itu jadi tidak berat untuk paling tidak organ-organ utama yang ada di pencernaan kita. Apa aja itu organ utama di dalam pencernaan kita? Yaitu lambung, ada hati, pankreas, dan usus, baik itu usus halus dan usus besar. Nah, sebenarnya puasa Ramadan yang sudah dilakukan selama 30 hari itu sudah cukup untuk proses detoksifikasi tubuh. Setelah 11 bulan tubuh tidak puasa, makanya puasa Ramadan yang 30 hari itu bersifat wajib. Nah, setelah 30 hari kita melakukan puasa Ramadan, maka datang waktunya untuk hari Lebaran, di mana pada hari Lebaran itu orang-orang pada umumnya banyak menyantap makanan dan minuman yang biasanya banyak mengandung lemak atau kolesterol, banyak mengandung natrium, banyak mengandung gula, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga jumlahnya akan banyak. Oleh karena itu, tambahan adanya puasa Syawal akan lebih baik lagi dilakukan, karena hal tersebut bisa membantu proses detoksifikasi pencernaan kita dan membantu menyesuaikan lagi tubuh dan pencernaan kita ke fase non-puasa seperti biasa lagi. Sehingga puasa Syawal itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Nah, pada orang-orang yang puasa Syawal itu tidak bisa melakukan puasa, itu sebenarnya bisa kita melakukan cara lain untuk tetap mendapatkan manfaat detoksifikasi tubuh, terutama di sistem pencernaan dari puasa. Apa saja yang bisa kita lakukan selain puasa Syawal? Salah satunya adalah dengan melakukan puasa intermittent. Mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu intermittent fasting, di mana puasa tersebut ada beberapa cara, dan yang paling populer itu biasanya ada puasa seminggu 2 kali, misalkan Senin Kamis, atau puasa selang sehari. Hari ini puasa, besok tidak, dan hari berikutnya puasa lagi. Nah, selain dengan berpuasa yang tadi telah dijelaskan, tentunya untuk detoksifikasi pencernaan, kita juga perlu makanan dan minuman yang tentunya akan membantu proses detoksifikasi tersebut. Seperti apa? Tingkatkan asupan sayur dan buah, misalnya buah dan sayur apa? Kayak pepaya, alpukat, nanas, bayam, brokoli, apel, dan lain sebagainya. Selain itu, supaya detoksifikasi pencernaan kita juga lebih maksimal, maka kurangi asupan makanan tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi natrium.
Cukupkan asupan minum air putih agar detoksifikasi lebih maksimal lagi. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Etrisma Mima. Pertanyaannya, detoks pencernaan apakah boleh dilakukan untuk ibu menyusui, Dok? Nah, puasa itu pada umumnya boleh dilakukan baik pada ibu menyusui ataupun ibu hamil. Namun, hal tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dari ibu menyusui tersebut. Kita harus lihat baik dari segi ibunya ataupun dari segi anaknya. Akan lebih baik kalau hal itu dikonsultasikan dulu ke dokter, agar bisa dinilai terlebih dahulu apakah ibunya tersebut bisa untuk melakukan puasa sambil menyusui, dan juga bisa dinilai anaknya apakah mampu atau tidak kalau ibunya menyusui sambil puasa. Karena jangan sampai tujuan detoksifikasi pencernaan yang baik malah akan membahayakan ibu dan bayinya. Terutama ini harus diperhatikan pada ibu-ibu yang menyusui pada 6 bulan pertama atau ASI eksklusif. Itu penting untuk ditanyakan dulu, dikonsultasikan dulu ke dokternya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga berasal dari @awanisius. Pertanyaannya, bagaimana cara detoks pencernaan untuk yang ada GERD? Oke, GERD itu sendiri adalah gastroesophageal reflux disease, suatu kondisi di mana asam lambung naik atau reflux hingga ke esofagus atau daerah kerongkongan, bahkan bisa sampai ke tenggorokan, yang akan menimbulkan gejala panas di dada seperti terbakar, tenggorokan panas, dan lidah bagian belakang bisa terasa pahit. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kondisi GERD yang belum berat kondisinya, justru proses puasa ini akan mengurangi dan memperbaiki gejala GERD tersebut. Puasa akan memperbaiki beberapa kondisi pada GERD, diantaranya mempercepat proses pengosongan lambung. Yang kedua, dia akan memperkuat LES. LES itu lower esophageal sphincter, yaitu katup pembatas antara lambung dan esofagus. Nah, dan dia juga, puasa itu akan mengurangi produksi asam lambung yang berlebih. Selain itu, efek jangka panjang puasa akan bisa menurunkan berat badan. Dan tentunya hal tersebut bermanfaat bagi pasien-pasien GERD dengan berat badan berlebih. Nah, bila pasien yang mengalami GERD akan melakukan puasa, maka pada saat berbuka puasa dan sahur disarankan tidak makan langsung dalam porsi yang banyak. Jadi lebih baik sedikit-sedikit dulu, dan kurangi asupan makanan yang memicu peningkatan asam lambung. Seperti apa saja, misalkan makanan terlalu pedas, makanan terlalu asam, dan lain sebagainya. Dan juga disarankan untuk tidak tiduran atau posisi berbaring setelah makan. Jadi hal-hal tersebut akan memperlancar proses puasa pada pasien GERD. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat dari @kimi7027. BAB dengan volume feses yang banyak setiap hari, apakah termasuk detoks atau tidak ada korelasinya? Nah, jawabannya adalah BAB dengan volume feses yang banyak, sejauh yang saya ketahui sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung dengan detoksifikasi puasa. Kenapa? Namun di sini juga harus kita ketahui dulu ya, bahwa BAB setiap hari itu sudah pertanda baik bagi kesehatan pencernaan. Karena dalam kondisi puasa ataupun tidak, pembuangan feses setiap hari itu merupakan proses pembersihan saluran pencernaan dari sisa-sisa asupan yang masuk ke pencernaan. Hal tersebut tentunya dikatakan sehat dan tidak ada masalah bila BAB-nya masih kurang dari 3 kali sehari, tidak cair dan tidak disertai lendir atau darah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari @diksabeb. Apa makanan atau minuman yang perlu dihindari saat melakukan detoks puasa Syawal? Saat puasa Syawal, makanan yang perlu dihindari atau dikurangi diantaranya seperti yang saya akan sebutkan. Yang pertama adalah makanan yang tinggi lemak. Yang selanjutnya makanan yang terlalu tinggi gula, tinggi garam atau natrium, makanan yang terlalu pedas, makanan terlalu asam, dan junk food atau makanan instan. Itu sebaiknya dikurangin atau dihindarin dulu saat berpuasa untuk memperlancar proses detoksifikasi. Dari segi minuman, kita harus mengurangi asupan minuman bersoda atau kopi yang terlalu banyak. Selain jenis makanan dan minumannya, maka jumlahnya pun menjadi penting. Artinya kita harus makan tidak langsung dalam porsi yang banyak.
Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering, dan yang penting juga adalah proses mengunyah. Mengunyah itu, tentunya mengunyah makanan itu waktunya harus lebih diperbanyak. Karena apa? Karena dalam proses mengunyah, itu akan membantu enzim pencernaan kita menjadi lebih siap, dan makanan bisa dicerna menjadi lebih baik. Utamakan makan makanan yang sehat dan bergizi. Juga, cukupkan asupan cairan terutama air putih paling tidak 8 gelas per hari. Hal-hal tersebut akan membantu proses detoksifikasi dengan puasa akan menjadi lebih maksimal untuk tubuh kita, terutama di pencernaan kita. Nah, kita sudah di akhir video nih. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu sahabat Mika ya. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan lainnya, sahabat Mika bisa memberikan kami pertanyaan di kolom komentar ataupun di Instagram Story @mitrakeluarga. Lalu, pertanyaan terpilih akan dijawab pada video terkait. Apabila sahabat Mika suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.